Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1446-1450. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sejak saat Diking bertemu dengan pendeta Hong hingga kematiannya, seluruh proses itu hanya memakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melarikan diri jauh dalam waktu sesingkat itu. Namun, saat Diking meninggalkan benua itu, Kinmu segera mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Dengan istana surgawi ekstrim sebagai kekuatan utama dan istana surgawi lainnya sebagai pendukung, ia mengumpulkan ki-nya sebagai pedang dan menebas ke belakang. Saat pedang itu mendarat, lapisan ruang terus bermunculan. Ribuan bintang di ruang itu melonjak keluar dari kehampaan, meningkatkan jarak antara mereka dan Yang Mulia Hong. Dia menebas pedang demi pedang, dan ruang itu terus meluas. Meskipun mereka tidak dapat melawan Yang Mulia Hong dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan Yang Mulia Hong dapat melupakan tentang mengalahkan Kinmu ketika harus melarikan diri. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai kitab suci pembawa kekosongan tertinggi dan teknik Yue, dia telah mendalaminya dalam waktu yang lama. Dengan metode ini, dia yakin bahwa dia dapat lolos dari kejaran siapapun. Akan tetapi, jika dia dapat membawa orang-orang di benua ini lolos dari kejaran Dewa Hong, dia tidak akan mampu melakukannya. Diking tidak ada hubungannya dengan dia, dan orang-orang klannya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, selama dia setuju, dia akan melakukan yang terbaik. Kinmu menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, dan kekuatan sihirnya tidak mampu menahannya. Kakinya kemudian berhenti, dan teknik 3 ramuan tubuh penguasa mengubah urutan istana surgawinya. Pada saat itu, ia menggunakan istana surgawi utamanya sebagai pemimpin dan istana surgawi lainnya sebagai pendukung. Ia meningkatkan kultivasi dan kekuatannya hingga batasnya. Ledakan. Sebuah perahu Dewa Kebangkitan muncul di bawah benua dan mengangkat tanah yang compang-camping. Perahu itu perlahan melaju, dan ketika kecepatan perahu Dewa Kebangkitan mencapai batasnya, seluruh benua itu menabrak kehampaan dan memasuki lapisan pertama. Setelah beberapa saat, perahu Dewa Higan membawa benua itu dan menabrak kehampaan kedua. Namun, ketika benua itu menabrak kehampaan ke-6, seluruh benua ditekan oleh kehampaan itu hingga tidak dapat menahannya. Orang-orang di reruntuhan kota Tianfang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tubuh mereka berubah menjadi ilusi. Banyak penjaga matahari melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dengan mana mereka sendiri untuk memperlambat tren ini sementara. Namun, pecahan kota persegi surga tidak dapat bertahan. Batu-batu suci seukuran gunung terkelupas dari tanah dan pergi sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam kehampaan. Pecahan kota persegi surga itu semakin mengecil. Tak lama kemudian, kota itu berubah dari benua menjadi pulau, memaksa orang-orang di dalamnya untuk berkumpul dan nyaris tak bisa berbaur. Ki vital Kinmu bergetar, dan dia meningkatkan kecepatan kapal Dewa Kebangkitan untuk mempercepat keberangkatannya dari ibu kota misterius. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan sihirnya hampir habis. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk membuat pecahan kota alun-alun surga keluar dari kekosongan ke-8. Ketika pecahan kota alun-alun surga meninggalkan kekosongan, aura Kinmu dengan cepat melemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Setiap orang, dengan bantuan Tiansu dan tukang daging, Kinmu berhasil berdiri teguh. Ia berkata kepada para penjaga 100 matahari dan orang-orang Suandu, tempat ini sudah jauh dari medan perang, jadi aku tidak bisa mengirim kalian semua keluar dari Suandu. Namun, sudah sangat sulit bagi para pengejar untuk mengejar kalian. Kalian semua bisa menuju ke dunia asal sendiri. Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang kota mistik untuk melindungi kalian. Dia terbatuk keras dan setelah beberapa saat, desa Carefree telah ditutup oleh pasukan pengadilan surgawi. Jika kau tidak dapat mencapai sana, kau tidak dapat tinggal di kota mistik lagi. Hanya kedamaian abadi yang dapat menerimamu. Pergilah ke dunia asal dan temukan kristal api pelindung matahari milik kedamaian abadi. Dia akan menerimamu. Dermawan. Seorang penjaga matahari membungkuk dan berkata, Dermawan, tolong singkirkan pasir hitam itu dan tinggalkan namamu sehingga kami dapat mengingat penampilanmu dan mengetahui siapa yang menyelamatkan kami. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak perlu tahu nama dan penampilan kami. Kalian semua harus cepat pergi. Tiba-tiba,
Seorang lelaki tua dari Suandu berkata dengan gemetar, "Dermawan, Anda begitu saleh sehingga Anda menyelamatkan kami tetapi tidak meninggalkan nama Anda. Namun, kami tidak bisa tidak berterima kasih. Dermawan, mohon tunjukkan penampilan asli Anda dan tinggalkan nama asli Anda. Ketika kami mencapai kedamaian abadi, kami akan mendirikan kuil hidup untuk Dermawan dan menciptakan tubuh emas untuk berdoa bagi Dermawan siang dan malam." Ribuan orang di Suandu berlutut dan berkata satu persatu, "Jika kamu mengenal dermawanmu dan tidak membalas budi mereka, apa bedanya kamu dengan binatang buas? Dermawan, tolong kabulkan permintaanku." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Aku menyelamatkan kalian semua untuk menenangkan diriku, itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua." "Tenang." Zihuali tiba-tiba menjadi marah dan menarik kain hitam di wajahnya. Dia berteriak dengan marah, "Bisakah kamu benar-benar merasa tenang? Jika kamu bisa merasa tenang, aku tidak bisa. Aku menyelamatkan orang-orang untuk meninggalkan nama dan wajahku. Lepaskan kain penutup wajahmu, lepaskan untukku, biarkan orang-orang bodoh ini melihat wajah kita." Jagal diam-diam melepas kain hitam di wajahnya dan Tiansu serta Luo Wushuang juga melepasnya. Zihuali melangkah lebar ke depan Kinmu dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan kain hitam di wajahnya. Kinmu mengangkat tangannya dan meronta, "Jangan. Apakah kamu ingin menanggung nama yang buruk selama sisa hidupmu?" Zihuali menepis tangannya dan menarik kain hitam dari wajahnya. Dia kemudian tertawa keras, "Ini adalah dermawanmu. Apakah kamu melihat wajahnya dengan jelas? Dia adalah dermawanmu. Dermawan yang ditikam olehmu dan ditembaki panah setiap hari untuk mengutukmu, yang mulia surgawi Kinmu." Tatapannya bagaikan pisau yang menyapu wajah orang-orang Suandu, membuat mereka tidak hanya berlutut dengan tubuh jasmani mereka tetapi juga jiwa mereka. "Benar sekali, dia adalah Celestial Mastermu dari aliansi surga." Zihuali menusukkan pisau iblis itu dengan keras ke tanah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Guru surgawi yang kau benci sampai ke tulang. Guru surgawi ke-10 ingin membunuh Adipati Surga, dan dia mencoba segala cara untuk menghentikannya. Dia bertarung melawan guru surgawi ke-10 dengan nyawanya. Dia memeras otaknya, mencoba mencari cara agar Adipati Surga bisa bertahan hidup. Pengadilan surgawi menyerang Suandu. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, jadi dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bahkan mengundang kami. Jika bukan karena persahabatannya dengan kita, apa hubungannya hidup dan mati sang Adipati Surgawi yang omong kosong itu dengan kita?" Zihuali memegang gagang pedang, memutar bilahnya, dan menusukkan pedang iblis itu ke tanah sedikit demi sedikit. Dia terkekeh dan berkata, "Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk datang ke sini, bukan demi Adipati Surgawi yang omong kosong itu, bukan demi begitu banyak nyawa di Suandu, tetapi karena kami adalah teman-temannya, teman hidup dan mati. Jika dia ingin kami datang, kami akan datang, bahkan jika kami harus mempertaruhkan kepala kami. Siapa yang kau pikir kau?" Dia telah menahan terlalu banyak tekanan, dan pada saat ini, dia akhirnya bisa melepaskannya dengan bebas. Dia tertawa keras dan berkata, "Kamu adalah takdir, dan kami juga takdir. Mengapa kami harus menggunakan nyawa kami untuk menukar nyawamu? Itu karena Celestial Mastermu ingin kami datang. Hehe, apa yang kalian orang-orang Suandu lakukan? Membuat kuil untuk Celestial Mastermu. Membuat tubuh emas untuknya. Memujanya. Petui. Kalian menusuk orang-orangan sawah dan menembaknya dari belakang dengan anak panah setiap hari. Meludahinya dan memarahinya." Jagal, Luo Wushuang, dan Tiansu terdiam. Mereka berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkannya melampiaskan kekesalan mereka. "Orang Suandu punya nyali." Zihuali menatap dingin ke arah pelindung matahari dan orang-orang Suandu. Dia mencibir, "Jika kalian punya nyali, maka berdirilah dan katakan sesuatu. Aku tidak ingin yang muliamu menyelamatkanku, aku tidak ingin kalian menyelamatkanku. Aku rela mati. Berdirilah dan katakan sesuatu." "Baiklah, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa menghentikan Yang Mulia Hong terlalu lama." Kinmu mengangkat tangannya dan menatap lurus ke arah orang-orang Suandu. "Benar sekali, aku adalah Kinmu dari Eternal Peace." Tiansu melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku adalah Tiansu, perdamaian abadi." Jagal melangkah maju dan menusukkan pisau surgawinya ke tanah. "Dao Liu Zhao, kedamaian abadi." Luo Wushuang melangkah maju dan memegang pisau tunggalnya di tangannya. "Kedamaian abadi Luo Wushuang." Zihuali terengah-engah dan mendengus dingin. "Kedamaian abadi Zihuali." Kinmu berkata kepada pelindung matahari dan orang-orang Suandu, "Apakah kalian membuat kuil hidup atau tidak? Apakah kalian membuat tubuh emas atau tidak? Apakah kalian menyembah atau tidak? Itu terserah kalian.
Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya dengan keadilan dan hanya jalan. Kami hanya meminta kedamaian pikiran. Jika kami kembali hidup-hidup, kalian tidak perlu membuat nama kami dikenal. Jika kami meninggal di Suandu, buatlah kuburan untuk kami dalam kedamaian abadi. Ayo pergi, Kinmu, tukang daging, dan yang lainnya pergi, meninggalkan pelindung matahari dan orang-orang Suandu. Setelah beberapa saat, mereka mulai berlayar dan menuju ke dunia asal. Setiap orang memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka akan menetap di dunia asal. Adapun kisah Kinmu, tukang daging, Zihuali, Luo Wushuang, dan Tiansu, mungkin akan diwariskan dari generasi ke generasi. Zihuali menghela napas panjang dan melirik Kinmu. Dia tersenyum dan berkata, setelah memarahinya, hatiku terasa jauh lebih baik. Yang muliamu, kau adalah orang yang jujur. Ia langsung menambahkan, Anda orang yang jujur sampai ke akar-akarnya. Anda memang licik dan licik terhadap musuh-musuh Anda, tetapi saat berhadapan dengan orang-orang Anda sendiri dan orang-orang biasa, Anda terlalu jujur. Anda tidak tega menyakiti orang-orang Anda sendiri atau orang-orang biasa. Anda bahkan tidak mau mengatakan sesuatu yang sedikit kasar. Saya tidak seperti Anda. Dia bersemangat, dia berkata dengan keras, jika aku punya sesuatu untuk dikatakan, aku akan mengatakannya. Jika aku merasa dirugikan, aku akan mencurahkannya. Aku telah melakukan hal-hal baik, dan aku akan menyebarkannya. Aku tidak bisa membiarkan orang baik merasa dirugikan, dan aku tidak bisa membiarkan orang jahat menyebarkannya. Bajingan-bajingan ini terlalu keras pada orang baik. Ada segala macam hal buruk pada orang jahat. Bahkan jika hanya ada sedikit kebaikan, itu akan disebarkan oleh mereka. Ada segala macam hal baik pada orang baik, dan hanya satu kekurangan yang akan dimarahi sampai mati oleh mereka. Aku tidak tahan dengan hal-hal ini. Tiansu tertawa dan berkata, pisau iblis Zihuali memiliki pikiran yang jernih dan sama cantiknya dengan pedangnya. Zihuali mencengkeram erat gigi naga di punggungnya. Dia tertawa lepas, aku hanya tidak ingin temanku yang terhormat menanggung nama kutukan. Master Sekte Qin, pemuja surgawimu, binatang buas, Qin penghancur, pencurimu. Tidak peduli bagaimana aku memanggilnya, dia adalah temanku dan orang yang aku hormati. Dia memiliki semua jenis masalah kecil, tetapi dalam hal benar dan salah, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mata Qinmu memerah, tetapi dia mulai tertawa. Luo Wushuang tersenyum dan berkata, muridku. Dia langsung menambahkan, dulu memang begitu. Jagal meliriknya dan berkata, dulu dia adalah muridmu, tetapi aku belajar terlalu banyak darimu. Dia baru belajar dengan baik setelah mengikutiku selama beberapa waktu. Wajah Luo Wushuang menjadi hitam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kinmu tersenyum pada mereka. Orang-orang ini semua adalah teman-temannya. Salah satu dari mereka adalah orang yang lebih tua, tetapi dia lebih seperti guru yang baik dan teman yang baik. Sungguh beruntung memiliki teman-teman seperti itu. Kultivasinya pulih dengan cepat. Platform giok dari istana leluhur dan platform giok dari berbagai istana surgawi telah memungkinkan kultivasinya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kultivasinya saat ini terlalu dalam, jadi meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat, dia masih memerlukan beberapa hari untuk pulih ke kondisi puncaknya. Kinmu mengeluarkan ramuan roh yang diambilnya dari istana leluhur dan memurnikan pil roh untuk dirinya sendiri agar ki vitalnya cepat pulih. Dia menggunakan kedua metode tersebut untuk mencegah pemuja surgawi Hong tidak dapat melarikan diri saat dia menemukannya. Pemuja surgawi Hong bertekad untuk mendapatkan senjata dao prinsip surgawi. Ada 49 di antaranya, dan bahkan jika ia memperoleh 48 di antaranya, tanpa senjata dao prinsip surgawi, senjata dao-dao surgawi ini hanya akan menjadi harta karun yang kuat. Hanya dengan memperoleh senjata dao kehendak surga, dia akan mampu menggabungkan kekuatan senjata dao ini dan mengubahnya menjadi harta karun tertinggi dao surgawi dengan kekuatan tertinggi. Itu bahkan lebih kuat dari harta karun tertinggi dao surgawi yang disempurnakan oleh Raja Dewa Leluhur. Itulah sebabnya mengapa Yang Mulia Hong tidak akan mengejar orang-orang Suandu, melainkan kami. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan mereka berlima terbang ke arah Adipati Surgawi. Adipati Surgawi sangat agung, dan sulit untuk melihat gambaran utuhnya. Sepanjang perjalanan, mereka melihat lebih banyak kota suci. Ada 49 kota suci dalam skala Suandu yang lebih besar, dan kota-kota tersebut dinamai menurut 49 dao surgawi. Pada zaman dahulu kala, kota-kota suci ini dibangun di sekitar sungai surgawi dan sangatlah kuno. Pada era Han Panjang, pengadilan surgawi didirikan untuk membatasi aliran sungai surgawi melalui gerbang surgawi selatan, sehingga aliran sungai surgawi tidak banyak berubah. Namun, pada pertengahan dan akhir periode Han Panjang,
istana surgawi bermigrasi keluar dari dunia Yuan dan menyebabkan sungai surgawi berubah arah. Tidak ada jejak sungai surgawi di Xuandu, hanya 49 kota dewa dan jalur kuno sungai surgawi yang tertinggal. Dan hari ini, sungai surgawi kembali ke posisi semula. Ada air sungai yang mengalir deras di jalan kuno, memantulkan cahaya bintang Xuandu. Itu sangat indah dan menawan. Namun, apa yang dibawanya kali ini adalah niat membunuh. Kota persegi surga yang paling megah telah dihancurkan karena merupakan gerbang untuk memblokir pasukan pengadilan surgawi. Sungai surgawi mengalir ke Xuandu dari sana, dan kota persegi surga setara dengan gerbang ke Xuandu. Diking telah memimpin semua orang ke sana untuk menghalangi pasukan istana surgawi justru karena kota persegi surga sangatlah penting. Karena kota alun-alun surga telah mengumpulkan kekuatan terkuat Xuandu, kekuatan kota-kota suci lainnya jauh lebih lemah. Pasukan pengadilan surgawi telah tiba di sini, dan di sepanjang jalan, Kinmu dan yang lainnya melihat banyak kota suci yang hancur berkeping-keping. Jumlah prajurit yang berkumpul di kota-kota suci ini relatif kecil, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kota Tianfang. Karena itu, mereka dengan mudah dihancurkan tanpa bantuan para pemuja surgawi. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak dewa Xuandu ditangkap dan dikurung dalam kurungan. Dewa-dewa ini adalah rampasan perang para markuise militer Istana Langit. Adapun mayat-mayat yang melayang di langit berbintang, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Ada dewa dan setan di antara mereka yang mati, tetapi kebanyakan dari mereka adalah makhluk hidup di Xuandu. Mereka adalah makhluk setengah dewa, namun ada pula makhluk biasa di antara para dewa yang tidak dapat berkultivasi atau tidak dapat berkultivasi ke alam dewa. Ada juga banyak makhluk di Xuandu yang ditangkap dan dikirim ke kabin kapal. Orang-orang ini dan dewa-dewa Xuandu yang ditangkap akan menjadi budak perwira militer dari berbagai pasukan dan dikirim ke berbagai tempat, atau mereka akan dijual ke tambang-tambang di berbagai surga. Siapa yang mengira bahwa Xuandu yang agung dan perkasa saat itu akan mengalami hari seperti itu? Tiansu menghela nafas dengan penuh emosi. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat saat mereka menghindari pasukan pengadilan surgawi dan menuju ke arah Adipati Surgawi Xuandu. Aura pembunuh dari Dao Surgawi menjadi semakin padat. Dengan betapa kejamnya iblis surgawi, itu membuat panggung eksekusi dewa di istana surgawi Kinmu menjadi semakin kejam. Aura pembunuh menjadi pisau yang melolong dan mengamuk di panggung eksekusi dewa. Meski kultivasi mereka meningkat, mereka berlima masih berat hati. Semakin kuat iblis surgawi, semakin suci dan hidup makhluk yang mati di Xuandu. Akankah aura pembunuh mengembun dan membentuk senjata Dao surgawi ke-50? Gerutu si jagal. Tidak, King Tianfei akan membawa tanah suci istana leluhur, panggung eksekusi dewa, dan menyapu bersih aura pembunuh Dao surgawi. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia berkata, Kaisar tertinggi tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membiarkan pisau eksekusi dewa menjadi matang. Tiba-tiba, suara sitar terdengar, dan ruang melonjak cepat. Jantung Kinmu bergerak sedikit, dan dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok seorang wanita cantik melintas di sisi sungai surgawi, dan di belakangnya ada api surgawi. Api surgawi memegang tanah leluhur api Dao dengan satu tangan, dan altar pengorbanan api Dao 9 lapis yang besar dipegang di atas kepalanya. Dia melangkah maju dengan tubuh yang kuat, mengejar bulan surgawi. Aku penasaran apakah ada peluang untuk bersekongkol melawan api pemujaan surgawi. Dia baru saja memikirkan hal ini ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia buru-buru berbalik dan melihat Yang Mulia Hong mengibaskan lengan bajunya saat dia bergegas mendekat. Ayo pergi. Tubuh Kinmu melayang ke atas, dan saat dia hendak membawa mereka berempat untuk mengeksekusi seni dewa ruang angkasa guna menghindari pemujaan surgawi Hong, langit berbintang tiba-tiba muncul di Xuandu. Pada awalnya, galaksi itu hanya galaksi kecil, tetapi segera membesar. Kesadaran ilahi yang luas yang tervisualisasikan dalam Xuandu, berubah dari ilusi menjadi nyata, menyebabkan bintang-bintang mengembang dan berdiri di antara Yang Mulia Hong, Kinmu, dan yang lainnya. Raja Dewa Lang. Pendeta Hong terkekeh dan terbang melintasi langit berbintang. Ia melihat sebuah bintang di langit berbintang tiba-tiba berubah menjadi surga, yang membuatnya terkejut. Daoer kecil. Pendeta Hong tersenyum dan melompat keluar dari surga. Tubuhnya melewati lapisan bintang, tetapi saat dia melompat keluar, dia menemukan dirinya berada di surga lain. Lapisan-lapisan langit bagaikan bunga-bunga dalam lukisan, berlapis-lapis satu di atas yang lain. Kinmu merasa lega saat melihat Hong, sang pendeta surgawi terperangkap. Ia melihat sumber kesadaran ilahinya dan melihat Raja Dewa Lang, berjalan di sungai surgawi. Sungai itu dingin dan jernih, dan cahaya bintang mengalir di bawah kakinya seperti bunga. Kemanapun dia melangkah, pasukan pengadilan surgawi akan meletakkan genderang perang,
meletakkan senjata, dan menatapnya dengan linglung. Ketika dia pergi, mereka tampak terbangun dari mimpi, dan baru kemudian pembunuhan dimulai lagi. Qin Mu menatap keindahan di sungai di kejauhan. Keindahan itu menatapnya dan melambaikan tangannya. Qin Mu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Lang Er sebelum pergi bersama tukang daging, Tian Su, dan yang lainnya. Tepat saat dia pergi, dia melihat seorang pria kekar melompat seperti burung dari belakang, menginjak sungai surgawi untuk bergegas ke Lang Er. Itu adalah pemuja surgawi ke-11 Si Qiluo. Tentara pengadilan surgawi akan terpesona oleh kecantikan Lang Er, tetapi Si Qiluo tidak. Raja Dewa ini tidak berani bersaing dengannya. Dia segera melarikan diri dari kekosongan ke-35 dan Si Qiluo menyerbu ke depan. Namun, dia tidak dapat mencapai kekosongan ke-35 dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Namun, Hong Tianzun telah melarikan diri. Dia meninju Void ke-35. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan dan dia jauh lebih kuat dari Si Qiluo. Tidak aman bagi Raja Dewa ini untuk bersembunyi di Void ke-35. Pada saat itu, Raja Dewa Lang Er benar-benar memvisualisasikan Yudu dan memvisualisasikan dunia Yudu di kekosongan ke-35. Itu gelap dan tidak jelas. Pendeta Hong tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia melihat cahaya redup muncul di dunia Yudu yang divisualisasikan oleh Raja Lang Er. Sebuah kapal kertas melayang di belakangnya. Surgawi memuliakanmu, Yang Mulia Surgawi Hong terkekeh. Suandu adalah tanah suci Dao Surgawi, dan sebagai Master Dao Agung Yudu, Yang Mulia Surgawi Yu mungkin diundang oleh Qin Mu untuk berpartisipasi dalam pertempuran Suandu. Namun, tekanan Suandu padanya terlalu besar, oleh karena itu, bahkan Yang Mulia Surgawi Yu harus bergantung pada dunia Yudu yang telah divisualisasikan oleh Raja Dewa Lang Lan untuk mendapatkan pijakan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Yang Mulia Surgawi bergandengan tangan dengan Lang Lan, mereka tidak akan mampu melawannya. Tinju Dao Surgawinya sangat luas dan dahsyat, menghancurkan lapisan ruang hampa. Di atas kapal kertas di belakang Raja Dewa Lang Lan, Yang Mulia Dewa mengangkat lentera dan menyorotkannya ke arahnya. Tepat saat cahaya lentera menjadi sangat terang, perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya, lentera yang tak terhitung jumlahnya, dan tak terhitung banyaknya pemujaan surgawi, tiba-tiba muncul di dunia Hades yang dibayangkan. Pada saat ini, Hades kosong. Hanya hantu-hantu di Earthbound dan Earthbound, serta beberapa iblis dan Little Ghost King yang tersisa. Dan para pembawa pesan kematian, yang jumlahnya mencapai triliunan, semuanya telah menghilang tanpa jejak. Mereka telah tiba di Suandu dan sekarang berdiri di belakang Raja Dewa Lang Bao. Para pembawa pesan kematian ini mengangkat lentera mereka pada saat yang sama dan menyalakannya untuk menyambut tinju Master Surgawi Hong. Kekosongan ke-35 berguncang hebat, menyebabkan orang-orang melihat mereka dengan heran. Meskipun kekuatan tinju Master Surgawi Hong telah melemah akibat kekosongan ke-35, kekuatannya masih luar biasa. Namun, tinju itu dihalangi oleh Master Surgawi Yu, yang memaksa orang-orang untuk menilai kembali kekuatan Master Surgawi Yu. Master Surgawi Anda memblokir serangan itu, dan Raja Lang Bao yang saleh mengambil kesempatan untuk melarikan diri, menghilang tanpa jejak bersama dengan para pembawa pesan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan kapal hantu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Master Langit Hong dan Si Qiluo hendak mengejarnya ketika tiba-tiba, iblis langit di Suandu melonjak dengan gila dan berkumpul di tempat yang sama. Kedua Master Langit itu terkejut. Si Qiluo mengambil peti harta karun di punggungnya dan membukanya, dia mengeluarkan sesuatu dari peti itu dan berdiri. Itu adalah menara berujung dua, dan kedua ujung menara itu merupakan mata buatan Tuhan. Si Qiluo melihat melalui mata dewa dan segera melihat sebuah altar besar terbang menuju Adipati Surgawi Suandu. Selir Tian berdiri di altar tersebut. Tangga di altar itu aneh. Ketika Si Qiluo melihatnya, ada 12 anak tangga di altar, dan ketika Hong Tianzun datang untuk melihatnya, ada 9 anak tangga. Di altar, 2 aura pembunuh berwarna darah menari-nari di altar seperti naga yang marah. Mereka sangat mirip dengan platform pembunuh dewa milik pengadilan surgawi, pedang misterius pembunuh dewa. Platform pembunuh dewa di istana leluhur. Si Qiluo terkekeh dan berkata, wanita jalan kecil ini membawa tanah suci istana leluhur ini ke sini. Apa yang dia inginkan? Wajah pemuja surgawi Hong menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, platform pembunuh dewa ini mengumpulkan energi jahat surga dan melahapnya untuk memurnikan pedang ilahi. Si Qiluo segera mengamati lebih dekat dan melihat bahwa kekuatan 2 pedang pembunuh dewa di iblis darah meningkat dengan cepat. Mereka mengumpulkan energi iblis surgawi di Suandu dan memurnikan kekuatan pedang pembunuh dewa di iblis darah. Kedua pedang pembunuh dewa itu tidak terlalu mengancam mereka saat ini, tetapi kecepatan mereka meningkat membuat jantung mereka berdebar-debar.
Iblis surgawi belum cukup kuat. Saat Adipati Surgawi meninggal, energi jahatnya akan sangat kuat. Yang mulia Surgawi Hong mencibir dan berkata, faktanya, bahkan mungkin selir Hong Tian ingin melahap tubuh fisik Adipati Surgawi dan menggunakannya untuk mengolah dua pedang pembunuh dewa ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana melahap aura pembunuh dan iblis surgawi dapat dibandingkan dengan melahap Adipati Surgawi, dewa yang lahir dari Dao. Si Qiluo terkejut dan berkata, apa yang akan dilakukan pelacur kecil itu dengan dua pedang dewa ini? Saya ingin bertanya, apa yang Kaisar Agung rencanakan dengan dua pedang dewa ini? Penghormatan Surgawi Hong mengibaskan lengan bajunya dan terbang ke langit. Nyonya Yuanmu, kita harus bekerja sama untuk melindungi Kaisar tertinggi. Si Qiluo berlari kencang dan berusaha mengejarnya, namun Yang Mulia Hong masih jauh lebih cepat darinya. Ledakan, senjata dewa, Yang Mulia Kaisar Surgawi, turun dari langit. Si Qiluo berdiri di bahu senjata dewa itu dan Yang Mulia Kaisar Surgawi berlari kencang untuk mengejar Yang Mulia Kaisar Surgawi Hong. Hong, apakah kamu melihat langsuan dan leluhur Raja Dewa? Tanya si Qiluo. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah cahaya mengerikan meledak dari kejauhan, menembus Suandu, kecemerlangan cahayanya, melampaui cahaya jutaan bintang Suandu. Jari Sang Dewa, Kaisar Langsuan ada di sana, dan dia adalah musuh, apakah itu Kaisar Qin Ye? Yang dapat memaksa Langsuan untuk menggunakan kekuatan penuh dari Yuan Ilahi dengan satu jari, saya khawatir hanya dia. Si Qiluo merasa bingung, dia berdiri di bahu senjata suci, Celestial Master Royal, dan mengangkat mata sucinya untuk melihat. Bukan Kaisar Qin Ye yang berdiri melawan Langsuan, tetapi senjata suci, Celestial Master Royal. Si Qiluo terkejut, senjata suci ini milik Raja Dewa Leluhur. Sepertinya Adipati Surgawi mengendalikan senjata suci, Master Kerajaan Surgawi, untuk memburu Kaisar Dewa Langsuan. Aneh, jika Langsuan ada di sini, lalu di mana Kaisar Pendiri dan Raja Dewa Leluhur? Di Istana Leluhur, Kaisar Pendiri berjalan keluar dari panggung Jade Lake Jade milik Kaisar Ilahi Langsuan. Dia setenang biasanya, tetapi bawahan Kaisar Ilahi Langsuan di sekitarnya menatapnya dengan gugup. Saya sudah pernah ke panggung Giok Danau Giok di Istana Leluhur 4 Gerbang Surgawi Besar. Masih ada tempat-tempat seperti panggung pembunuh dewa, panggung 9 penjara, dan ibu kota Giok yang belum saya kunjungi. Ibu kota Giok itu mungkin sangat berbahaya, jadi untuk sementara tidak perlu pergi ke sana. Panggung pembunuh dewa diambil oleh selir Qiang Tian, jadi tidak ada di Istana Leluhur. Selama saya mencapai Suandu, saya bisa memasuki panggung pembunuh dewa. Dia tampaknya tidak memiliki rasa urgensi apapun mengenai pertempuran di Suandu. Dia merenung dan berkata, kalau begitu, setelah aku pergi ke panggung 9 penjara, aku harus menuju ke Suandu. Selama kurun waktu ini, Celestial Mastermu tidak akan mampu bertahan, dan Adipati Surgawi seharusnya juga mampu bertahan. Pada saat itu, dia melihat wilayah kekuasaan Celestial Master Hong Tianhai. Kaisar Pendiri sedikit terkejut, pandangannya menyapu Tianhai. Pandangannya tajam, seperti ilmu pedangnya, dan dia bisa melihat menembus segalanya. Tianhai ini juga memiliki dao agung yang terkondensasi di dalamnya, membentuk pantulan Suandu di laut. Mungkinkah itu juga merupakan alam yang mungkin? Kaisar Pendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung sejenak. Tetapi guru surgawimu tidak menyebutkan bahwa ada alam seperti Istana Naga Laut Langit. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa alam seperti itu ada? Dia berjalan menuju lautan langit. Lautan langit itu tenang dan seperti cermin yang terang. Cahayanya memantulkan semua yang ada di Suandu. Pada saat yang sama, di dunia asal, di dunia surga teduh. Raja Dewa Leluhur menyapa Permaisuri Tianyin dan berkata sambil tersenyum, Permaisuri, kau bukan lagi dewa kuno. Tidak perlu bertarung sampai mati demi Adipati Surgawi. Bahkan jika kau tidak memikirkan nyawamu sendiri, kau harus memikirkan nyawa dunia surgawimu yang gelap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak kaki sang Adipati Surgawi. Ini adalah satu-satunya tempat di mana Adipati Surgawi tidak bisa menjadi dewa berwajah 4. Itu juga merupakan kelemahan Adipati Surgawi dan Dao Surgawi. Adipati Surgawi dan Dao Surgawi tidaklah maha kuasa. Ada tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya Suandu, dan ada juga tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Dao Surgawi. Tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Adipati Surgawi adalah di bawah kakinya. Dia adalah dewa berwajah 4 yang mirip dengan wilayah harta karun suci Qinmu di Suandu. Dimanapun dia diserang, yang diserang hanyalah bagian depannya. Menyerangnya berarti menyerang Dao Surgawi dan dia akan menerima serangan balik paling dahsyat dari Duke Surgawi. Suandu adalah tempat kelahiran sang Adipati Surgawi, dan kemampuannya akan meningkat secara ekstrim di sana.
Kemampuannya pasti tidak akan kalah dengan puncak kaisar surgawi tingkat awal yang absolut. Bahkan para pemuka agama di surga pun tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan terluka atau bahkan mati jika menghadapi serangan seperti itu. Namun, Adipati Surgawi tidak dapat bersinar di telapak kakinya. Suandu adalah tempat yang paling terang, dan Adipati Surgawi juga merupakan dewa kuno yang paling terang di dunia. Namun, tempat yang paling gelap di dunia juga lahir karena ini. Tempat ini adalah dunia teduh surgawi di bawah kakinya. Dao surgawi juga tidak dapat mencapai tempat ini. Akibatnya, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya pasir hitam jiwa. Dao surgawi tidak ada di sini. Pasir hitam jiwa berkumpul dan berubah menjadi hantu orang mati. Ia melahap segalanya dan tidak akan pernah bisa diberi makan. Dao besar Yudu juga tidak dapat mencapai tempat ini. Hitungan bumi mengendalikan jiwa-jiwa yang mengembara di dunia, tetapi tidak berdaya melawan hitungan bumi pasir hitam dari jiwa. Permaisuri Tianyin adalah makhluk suci yang lahir di sini. Permaisuri Tianyin melihat ribuan makhluk hidup di dunia Yin surgawi yang telah dia terangi dengan daunnya dan kemudian melihat Raja Dewa Leluhur. Kemampuannya tidak cukup untuk melawan Raja Dewa Leluhur. Jika dia melawan Raja Dewa Leluhur demi Adipati Surgawi, dia hanya akan dibunuh oleh Raja Dewa Leluhur. Bahkan makhluk hidup di dunia Yin surgawi akan musnah. Meskipun dia telah menempuh jalannya sendiri dan bukan lagi dewa kuno yang sederhana dan bodoh, seperti yang dikatakan Kinmu, jalan, keterampilan, dan seni ilahinya adalah untuk menciptakan kehidupan, bukan untuk membunuh, bukan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Permaisuri Tianyin mundur dan melindungi makhluk hidup di dunia Heavenly Yin. Ketika Raja Dewa bergerak, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Raja Dewa Leluhur tersenyum tipis dan mengeluarkan harta karun Dao surgawi yang telah disempurnakannya dengan bahan-bahan ilahi emas ilahi dari istana leluhur untuk membentuk harta karun tertinggi Dao surgawi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Surga memiliki keutamaan untuk hidup dengan baik, dan aku bukanlah orang yang kejam dan mudah dibunuh. Aku tidak akan membiarkan semua kehidupan di dunia Yin surgawi Anda mati. Namun, sulit untuk menjamin bahwa kekuatan ilahi saya akan memengaruhi dunia cakrawala yang teduh. Yang Mulia, lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jika semua kehidupan di dunia cakrawala yang teduh benar-benar mati, Yang Mulia, mohon ciptakan dunia baru untuk menemukan kembali semua kehidupan. Selir Sadi Firmamen mengangkat alisnya, tetapi dia menahan amarahnya dan tidak bersikap bermusuhan. Raja Dewa Leluhur menatap telapak kaki sang Adipati Surgawi, dia tersenyum dan berkata, seorang ayah yang bijak bagaikan seorang putra. Adipati Surgawi adalah ayahku yang paling hebat, Tuhan. Tetapi dia terlalu cerdas dan agung. Dia percaya bahwa kebaikan dan kejahatan adalah prinsip yang menjalankan dunia ini dan tidak perlu ikut campur. Dia tidak akan berpikir demi para dewa, dia juga tidak akan berpikir demi anak-anaknya. Kehidupan anak-anaknya dan kemuliaan anak-anaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia terlalu munafik. Dia mencibir dan berkata samar-samar, Dao surgawi benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, tetapi Dao surgawi melahirkannya. Dia memiliki kesadarannya sendiri, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak mementingkan diri sendiri. Jika Adipati Surgawi benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, mengapa dia melahirkan saya? Ekspresi mengejek di wajahnya menjadi semakin intens. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan selir Tianyin, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata perlahan, dia juga bernafsu akan kecantikan dan kekuasaan. Dia juga memiliki keinginannya sendiri. Dalam keadaan normal, Dao surgawi menekan keinginannya, memungkinkannya untuk mempertahankan citra yang cemerlang dan agung. Namun, selalu ada celah dalam Dao surgawi. Dia mengejek, dalam pertempuran untuk membasmi ras pencipta, dia menemukan celah ini dan bereinkarnasi. Itulah sebabnya aku lahir. Dalam pertempuran itu, Kaisar Surgawi yang mutlak mulai menguasai kelemahannya dan memaksanya untuk tunduk kepada Kaisar Surgawi. Hehe, aku melihat semuanya. Aku tahu keinginan di hati ayahku lebih dari siapapun karena aku adalah putra yang lahir dari keinginannya. Dia mengatakan sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Permaisuri Tianyin, ketika dia menjadi salah satu dari 10 orang suci surgawi dan mengira bahwa dia dapat menyembunyikannya dari dunia, hanya akulah yang mengenalinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Aku adalah anak yang lahir dari keinginannya. Ketika aku melihatnya menjadi orang suci surgawi Hong, dia masih bersikap acuh tak acuh dan tenang. Namun, ketika dia mengendalikan tubuh fisik awal Kaisar Surgawi yang absolut, aku dapat merasakan ambisi dan keinginannya tumbuh semakin besar. Dia menatap telapak kaki Adipati Surgawi dan menatap segala sesuatu di Suandu. Di sana, Dewa Surgawi Hong bergegas ke Suandu untuk membunuh Adipati Surgawi.
Saya telah menunggu kesempatan, ayah. Raja Dewa Leluhur tertawa, tetapi tawanya tidak terlalu gembira. Yang ada hanya rasa dingin. Kesempatan yang kutunggu-tunggu adalah saat kau menunjukkan kelemahanmu yang sebenarnya. Kelemahan ini hanya bisa kau tunjukkan sendiri. Saya selalu menjadi yang paling gegabah di antara 10 orang suci surgawi. Saya bahkan lebih gegabah, lebih kasar, dan kurang licik daripada orang suci surgawi api. Anda tahu bahwa saya berpura-pura, tetapi Anda pikir saya berpura-pura untuk orang suci surgawi lainnya. Yang tidak Anda ketahui adalah bahwa saya bertindak gegabah. Mengapa saya harus berpura-pura untuk mereka? Aku berpura-pura untukmu. Aku sudah menunggu kesempatan untukmu menunjukkan kelemahanmu. Aku sudah menunggu kesempatan ini terlalu lama, dan aku sudah berpura-pura terlalu lama. Sekarang, akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Suandu, pasukan pengadilan surgawi maju dengan mantap. Celestial Master Hong, Kaisar Ilahi Langsuan, Selir Tian Gao, Si Qiluo, Celestial Master Huo, dan yang lainnya terus-menerus diganggu oleh Celestial Master Yue, Celestial Master Yu, dan Raja Ilahi Langtis. Namun, mereka bertiga tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Mereka biasanya pergi begitu mereka menyentuh mereka dan tidak berhenti. Oleh karena itu, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi mereka. Sebaliknya, para selir surga membuat semua pemuja surga sakit kepala. Kekuatan kedua pisau pembunuh Dewa Iblis Darah di panggung eksekusi dewa menjadi semakin kuat. Mereka melahap api surga dan menyapu semua ki jahat di Suandu, membuat semua pemuja surgawi diam-diam waspada. Identitas selir-selir surga hampir menjadi rahasia umum di antara 10 orang yang sangat dihormati di surga. Ini juga tergantung pada kenakalan Kinmu. Meskipun Kinmu tidak mengumumkan secara terbuka bahwa selir-selir surga adalah kaisar-kaisar besar, karena Kinmu, King Tianfei dan kaisar tertinggi menderita luka-luka berat berkali-kali. Setiap kali, King Tianfei terluka bersama-sama dengan kaisar tertinggi. Meskipun 10 orang suci surgawi itu bersekutu, mereka saling menahan dan mengawasi satu sama lain. Mereka menempatkan mata-mata mereka sendiri di samping satu sama lain dan bahkan mengirim murid-murid mereka untuk menyusup ke bawahan satu sama lain untuk menjadi murid satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar bertindak ekstrim. Luka-luka King Tianfei tidak disembunyikan dari mereka. Apalagi luka-lukanya, mereka tahu dengan jelas apa yang dimakan King Tianfei, apa yang dikatakannya, dan siapa yang ditemuinya. Sekarang sebagian besar identitas dari 10 orang mulia surgawi sudah transparan, dan ditambah dengan Si Qiluo, si tolol yang gemar menimbulkan masalah di dunia, dan Kinmu, si tolol, akan aneh jika identitas yang telah ia sembunyikan selama ratusan ribu tahun tidak terungkap. Jika dia memurnikan dua pisau suci ini, api pemujaan surgawi melirik Ki Tianfei yang berdiri di panggung eksekusi dewa, dan sudut matanya berkedut. Platform pembunuh dewa yang dilihatnya memiliki total 24 anak tangga. Tatapan Kaisar Ilahi Langsuan juga tertuju pada selir Qiang Tian. Panggung pembunuh dewa yang dilihatnya memiliki 28 anak tangga, pikirnya, jika selir Qiang Tian tewas dalam pertempuran melawan Adipati Surgawi, dia tetap akan menjadi martir. Raja Dewa Leluhur adalah seorang sarjana yang cemerlang, dan kecaman terhadap Adipati Surgawi ditulis olehnya. Dia dapat menulis sebuah artikel untuk mengenang selir Qiang Tian. Aneh, Raja Dewa Leluhur selalu berada di garis depan untuk membunuh ayahnya. Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaannya? Kota mistik saat ini benar-benar dapat dikatakan sebagai tarian setan yang kacau. Kinmu membawa Zehuali, Tiansu, dan yang lainnya untuk terbang melalui kota mistis. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertemu dengan para dewa yang terbang lewat, dan pada saat ini, mustahil baginya untuk tidak menghindar, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah sedih, juga mustahil untuk menemukan kesempatan untuk menyerang api para dewa secara diam-diam. Dia telah menatap api surgawi selama ini, mencoba mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, setelah mencari cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukannya. Muer, kamu tidak bisa terus-menerus menatap api surgawi. Jagal tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata, para pemuja surgawi lainnya juga dapat menyerang secara diam-diam. Tiansu, Zehuali, dan Luo Wushuang juga terdiam melihat Kinmu yang terus-menerus menatap api surgawi. Kecepatan api surgawi sangat cepat, dan bahkan jika itu adalah tanah leluhur api Dao dari kutub selatan surga, kecepatannya juga sangat mencengangkan. Dia sering berubah menjadi seberkas api dan pergi. Dia mengejar Heavenly Venerate Moon, dan dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Heavenly Venerate Moon. Di sisi lain, Heavenly Venerate Moon mengandalkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi untuk berpindah-pindah di antara para Heavenly Venerate.
Bahkan jika dia tidak dapat melukai mereka dengan parah, itu tetap akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Sederhananya, terlalu sulit untuk menemukan kesempatan untuk menyerang secara diam-diam api surgawi dalam situasi seperti ini. Kinmu juga menyadari obsesinya dan segera menyerah pada pikiran untuk fokus pada api pemujaan surgawi. Sebaliknya, ia menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing pemujaan surgawi. Yang Mulia Hong, Yang Mulia Api, Qitian Fei, Langsuan, Sikiluo, Yang Mulia Hong terlalu kuat. Setelah memotong tangannya, jika Anda ingin memanfaatkannya, Anda hanya dapat menggunakan prajurit Dao program surgawi untuk merebut prajurit Dao-Dao surgawi lainnya saat dia terluka. Jika kita menyergapnya, itu akan sangat sulit. Sebelumnya, kita melakukannya dengan sengaja, tetapi sekarang setelah dia siap, kita hanya akan dibunuh olehnya jika kita menyergapnya. Guru surgawi api sedang berlari paling aktif sekarang, tetapi sebenarnya, dia bersembunyi dari pusat perhatian. Dia mengejar guru surgawi Yue, tetapi dia tidak dapat membunuhnya meskipun dia sedang sibuk. Dengan cara ini, dia dapat menghindari tabrakan pertama dengan Adipati Surgawi. Jika kita ingin menyergapnya, kita tidak memiliki kesempatan untuk saat ini. Kemampuan Langsuan terlalu kuat, jadi kita tidak bisa menahan dua pisau dari selir surga Gao. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, masih lebih aman untuk menyergap Nyonya Yuanmu. Kinmu berkedip dan tatapannya tertuju pada Sikiluo. Di antara para pemuja surgawi, kekuatan sihir Sikiluo adalah yang terlemah, dan kecakapan bertarungnya terutama bergantung pada senjata dewa pemuja surgawi kerajaan. Namun, jika dia mengendalikan senjata dewa pemuja surgawi kerajaan, dia tidak akan dapat mengendalikan tubuhnya dengan mudah. Maka, dengan Kinmu dan yang lainnya mencapai alam Dao dari 30 surga jalur pisau, dan dengan Dao surgawi mendukung iblis surgawi, masih mungkin bagi mereka untuk melukai Sikiluo dengan parah. Sikiluo adalah gadis kecil seperti Nyonya Yuanmu, dan gadis kecil ini tidak ada hubungannya denganku. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kinmu telah mengambil keputusan. Dia sama seperti Nyonya Yuanmu, orang yang menginginkan kekacauan di dunia. Namun, Kinmu takut bahwa 10 orang terhormat dari surga tidak akan berada dalam kekacauan dan bahwa pengadilan surgawi tidak akan berada dalam kekacauan. Di sisi lain, Nyonya Yuanmu adalah orang yang menginginkan kekacauan di seluruh dunia. Akan tetapi, setelah menyingkirkan Adipati Surgawi, Nyonya Yuanmu dan 10 orang pemuja surgawi memiliki minat yang sama. Pada saat ini, Sikiluo telah tiba tidak jauh dari senjata suci bangsawan surgawi yang dikendalikan oleh Adipati Surgawi. Senjata suci bangsawan surgawi ini adalah milik Raja Dewa Leluhur. Namun, ketika ia ditekan oleh Dao Surgawi Suandu, ia menjadi senjata berat yang digunakan Adipati Surgawi untuk menghadapi mereka. Sikiluo adalah pencipta senjata ilahi yang mulia surgawi kerajaan, dan alasan dia datang kali ini adalah untuk menaklukkan senjata ilahi yang mulia surgawi kerajaan ini. Senjata suci itu, Celestial Master Royal, sangat mengerikan. Dia melepaskan kekuatan Dao surgawi secara ekstrim. Dengan lambaian tangannya, dia mampu melepaskan kekuatan suci dari 49 koleksi Dao surgawi. Namun, Kaisar Ilahi Langsuan, yang menentangnya, juga sangat menakjubkan. Kekuatan ilahi dari Dao awal absolut ada di tangannya. Itu bukan lagi jari asal ilahi yang sederhana. Jari asal ilahinya awalnya adalah kekuatan ilahi terkuat di antara 10 orang suci surgawi. Meskipun hanya satu jari, kekuatannya sungguh luar biasa. Bahkan Kaisar Tai, yang dikenal sebagai tubuh fisik terkuat, tidak mampu menahan satu jarinya. Namun sekarang, Kaisar Ilahi Langsuan telah benar-benar memahami kemampuan ilahi yang hebat dari Dao awal absolut di berbagai tingkatan ranah Dao. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia tidak dirugikan saat bertarung melawan senjata ilahi ini, bangsawan surgawi. Di galaksi Suandu yang luas, di atas Bima Sakti, pertempuran antara keduanya telah memperlihatkan kehebatan pertempuran yang bahkan membuat para pemuja surgawi lainnya kagum. Bima Sakti di galaksi itu hancur oleh keduanya, planet-planet yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan banyak matahari terdorong keluar dari tempatnya, bahkan Bima Sakti terputus karena keduanya. Kapan Langsuan menjadi begitu kuat? Tidak, kita harus menekannya. Sikiluo menatap ke arah senjata dewa yang sangat dihormati. Dia berencana untuk menunggu senjata dewa yang sangat dihormati itu melukai Kaisar Dewa Langsuan sebelum menaklukkan senjata dewa yang sangat dihormati itu. Kemampuan bertarung Kaisar Ilahi Langsuan semakin tinggi, dan kemampuan ilahi awal yang absolut semakin ganas. Dalam waktu singkat, ia telah menampilkan 28 kemampuan ilahi yang hebat untuk memasuki Dao, yang membuat sudut mata Sikiluo berkedut. Mengapa orang ini bisa memasuki Dao begitu cepat?
Baru kurang dari 10 tahun sejak kaisar pendiri mewariskan alam Dao, namun dia sudah berkultivasi sampai tahap ini. Bahkan musuh bebuyutannya, sang awal yang absolut, tidak memiliki persepsi seperti itu, kan? Si Qiluo mengedipkan matanya, hatinya terasa agak getir. Mungkinkah benih Raja Surgawi Gongli lebih baik daripada benih orang lain? Tatapannya tiba-tiba tertuju pada roda cahaya di belakang kepala Kaisar Ilahi Langsuan. Di dalam roda cahaya itu terdapat pengadilan surgawi agung milik Kaisar Ilahi Langsuan, dan di atas istana surgawi yang menjulang tinggi itu melayang buah yang sederhana dan tanpa hiasan ini. Buahnya layu dan tidak berkilau sama sekali. Buahnya keriput, tetapi terus berputar. Saat buah Dao berputar, aura Dao di tubuh Kaisar Ilahi Langsuan menjadi lebih kuat. Itu memberi orang perasaan bahwa dia bisa memasuki alam Dao lagi kapan saja, memasuki langit ke-29 alam Dao. Apa benda itu? Si Qiluo tidak mengenali buah Dao dan masih mencari kesempatan. Tiba-tiba, sebuah panggung pembunuh dewa muncul di antara senjata dewa yang sangat dihormati dan Langsuan. Selir Qiang Tian berdiri di panggung dan tertawa kecil. Langsuan, aku di sini untuk membantumu. Dua garis cahaya mistis berwarna merah menyala melesat keluar dari panggung pembunuh dewa. Si Qiluo tak kuasa menahan amarahnya. Kaisar tertinggi, dasar bajingan, kau ingin menghancurkan senjata suciku. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan ingin segera mengambil kembali kendali senjata suci, bangsawan surgawi, dari tangan Adipati Surgawi. Ketika dia menciptakan senjata suci, raja yang sangat dihormati, dia telah meninggalkan banyak sekte rahasia. Senjata suci, raja yang sangat dihormati, di tangan raja yang sangat dihormati ke-10, telah lama dianggap miliknya. Itu juga merupakan modalnya untuk membunuh raja yang sangat dihormati lainnya. Pada saat ini, ketika dia melihat senjata dewa di tangannya akan dipotong oleh selir Qiang Tian, dia tentu saja menjadi marah. Di sisi lain, Kaisar Dewa Langsuan tidak dapat menahan amarahnya. Selir Qiang Tian tampaknya sedang berhadapan dengan senjata dewa, Celestial Master Royal, tetapi sebenarnya dia berencana untuk membunuhnya juga. Terlebih lagi, bagian paling berbahaya dari selir Qiang Tian adalah bahwa kedua bilah dewanya diarahkan ke senjata dewa, Celestial Master Royal. Jika dia memotong senjata dewa, Celestial Master Royal, dan merebut Dao Surgawi dalam senjata dewa, kekuatannya akan melonjak. Pada saat berikutnya, dia akan memotong leher Langsuan. Jika dia menghindar, pengadilan surgawi agung di belakangnya tidak akan mampu menghindar, dan buah Dao di pengadilan surgawinya mungkin akan terputus. Kaisar tertinggi mengenali buah Dao. Kaisar surgawi Langsuan segera memahami maksud selir Qitian. Ia berpikir dalam hati, ia tidak hanya ingin menghalangi jalan masukku ke surga ke-29 alam Dao, tetapi ia juga ingin menghancurkan fondasiku di jalur Dao. Kemampuan ilahinya berubah tiba-tiba, dan 28 kemampuan ilahi awal absolut surga meledak secara berurutan. Dia tidak hanya menyerang senjata ilahi, Celestial Master Royal, tetapi dia juga menyerang selir Qitian di panggung pembunuh dewa. Si Qiluo segera mengendalikan senjata suci, raja yang sangat dihormati, dan mencuri kekuatan Dao Surgawi untuk digunakan sendiri. Dia segera merasakan kekuatan Dao Surgawi yang mengerikan dan tak terbatas dalam senjata suci ini, tubuh raja yang sangat dihormati, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Perjalanan ke ibu kota mistik ini berada di tempat yang tepat. Kaisar tertinggi, Langsuan, kau sedang mencari kematian. Dia sangat marah. Pada saat ini, senjata suci, Heavenly Venerate Royal, sedang diserang oleh dua makhluk yang menakutkan. Dia takut dia akan mati di saat berikutnya. Bahkan jika dia mencuri kekuatan Heavenly Dao, dia tidak akan dapat mengubahnya menjadi kultivasinya sendiri tepat waktu. Kau tidak tahu betapa mengerikannya aku.